Kita hari ini akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bagaimana kita sedang menanti terobosan dan terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang sedang menanti jawaban yang daripada Tuhan. Ada banyak orang sedang bergumul dalam hidupnya. Tapi satu hal yang kita harus percayai, kita harus ngerti bahwa Tuhan selalu ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kondisi tidak baik. Kadang dalam kondisi tidak baik, itu terjadi dan diizinkan Tuhan, supaya hati kita dulu nempelnya sama Tuhan. Karena hati kita suka nempel kepada hal-hal yang bukan dari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Suka nempel pada hal daging, suka nempel pada hal duniawi, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Ini waktunya hari ini kita mesti belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Terutama orang yang sedang bergumul untuk menanti terobosan yang datangnya daripada Tuhan. Untuk orang yang sedang menanti dan merindukan mujizat terjadi, hari ini kita akan belajar. Kita lihat di Yakobus pasal yang kelima, ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, Bapak Ibu mesti sadarin. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kenapa kok Elia kelihatannya hebat dan memang hebat Elia? Karena Elia memiliki komitmen hidup dengan Tuhan. Elia itu kalau berdoa powerful. Seringkali Tuhan turunkan api. Ini orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bahkan sampai masa akhir hidupnya, dia tidak mati, tapi diangkat ke surga. Luar biasa. Ada rahasia. Ini orang juga pernah sama seperti kita, pernah stres ketika dikejar-kejar oleh Yezebel, bahkan rasanya pingin mati, rasanya merasa paling hebat sendiri, merasa paling berkenan sendiri, dan ternyata Tuhan siapkan 7.000 orang yang tidak menyembah berhala. Ini orang juga mengalami masa-masa tertekan, karena dia memang manusia biasa. Paulus pun juga manusia biasa. Hamba-hamba Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab juga manusia biasa. Tapi dalam kehidupan, praktek kehidupan mereka itu powerful dan dahsyat. Mereka memiliki dampak. Petrus hanya orang yang tidak terdidik. Dia hanya seorang tukang ikan biasa. Dia seorang tukang ikan biasa yang tidak terdidik. Tapi ketika dia menyerahkan hatinya sama Tuhan, ketika dia menaruh hatinya untuk mencari Tuhan, dari seorang nelayan dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Ada mujizat kesembuhan. Paulus, semua tokoh di dalam Alkitab, mereka adalah manusia biasa. Tetapi ketika mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Hari ini pun juga sama terjadi dalam hidupmu. Saya juga manusia biasa, Bapak Ibu juga manusia biasa. Tapi yang menjadikan kita berbeda karena kita ini mati terhadap diri sendiri dan memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Yesaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia dipakai Tuhan menjadi salah satu nabi besar yang mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Daniel, Yusuf, semuanya, mereka adalah manusia biasa. Mereka mengalami masalah. Daud yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan pun, dia adalah seorang manusia biasa. Sama seperti kita. Ada masa-masa sulit, masa-masa menyerah, dan lain sebagainya. Mereka sama seperti kita. Tapi ujungnya karena mereka bergantung sama Tuhan. Memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dia menjadi orang yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Namanya sampai hari ini mempengaruhi kekristenan sampai hari ini. Powerful dan luar biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ketika ia telah bersungguh-sungguh berdoa, perhatikan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat, dia berdoa, ada punya otoritas, punya kuasa, punya power. Dalam lidah bibirmu pun juga punya kuasa, punya otoritas dan power. Tergantung bagaimana kamu hari ini banyak memperkatakan apa. Kamu ngomong yang buruk, kamu menuai yang buruk. Kamu ngomong yang baik, kamu akan menuai yang baik. Mulai jalan, ngikutin apa yang Tuhan mau.
taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita lihat sekarang, kenapa kok Elia ini berdoa dengan sungguh-sungguh dan terjadi benar-benar dijawab Tuhan. Karena si Elia pernah menabur benih yang luar biasa. Dia berdoa supaya hujan turun, langit menurunkan hujan dan benar-benar terjadi. Itu masa kekeringan yang mengerikan sekali loh Bapak Ibu. Tetapi Tuhan campur tangan. Tuhan buat mujizat terhadap apa yang didoakan oleh Elia. Dari segala sesuatu itu, kalau kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan terjadi, hidupmu dipakai Tuhan, ada hal yang harus kamu tabur dalam dirimu. Tabur hubungan keintiman dengan Tuhan. Tabur sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Jangan kamu mengharapkan mujizat, kamu hanya isinya gerutu, ngomel, ngeluh, nggak mau belajar firman. Bagaimana kamu bisa melihat mujizat? Nempel sama Tuhan. Kita lihat sekarang di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, melihat ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Padahal belum terjadi hujan loh. Ini masa kering yang luar biasa. Di ayat yang 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa, minta hujan terjadi. Dia pingin apa yang dia katakan terjadi. Setelah itu berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Dia suruh bujangnya, setelah berdoa belum terjadi apa-apa. Jangan menyerah ketika engkau berdoa belum terjadi apa-apa. Tetap setia. Lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Belum terlihat terobosan, belum terlihat pemulihan. Tetap setia. Berdoa terus. Jaga hatimu, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan buru-buru gerutu, ngomel, ngeluh, waduh kayak begini gimana, kamu nyalain Tuhan, urusan dalam hidupmu tambah semakin ruwet. Buat apa kita nyalain orang lain, nyalain Tuhan? Kita tidak punya hak apapun untuk nyalahkan orang lain kok. Sekalipun memang terjadi trouble dalam kehidupan kita, justru dalam keadaan trouble seperti itu Tuhan urusin hati kita. Enjoy di dalam Tuhan. Semakin kamu belum melihat terobosan, semakin banyak berdoa. Semakin kamu pingin ngalami terobosan, semakin berdoa. Perlu puasa kalau perlu. Duduk diam di kaki Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus masalahmu. Banyak orang fokus pada masalahnya. Sehingga ketika dia fokus pada masalahnya, tak pikirannya tambah kacau, tambah ruwet, tambah bingung. Kalau engkau fokus pada masalahmu terus-terusan, kekhawatiran akan menguasai, kecemasan akan menghantui. Sehingga kamu malas berdoa, putus asa, stres, bingung. Tuhan sanggup buat mujizat. Kalau Elia berdoa minta hujan, benar-benar terjadi hujan. Dia manusia biasa sama seperti kita. Kalau engkau sedang bergumul, sedang menantikan mujizat dalam hidupmu, kenapa kamu enggak berdoa? Sama seperti Elia berdoa. Tapi kita lihat lagi. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujangnya naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Berdoa. Pertama kali belum terjadi mujizat. Tidak apa-apa. Enjoy saja. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Lihat, pertama belum terjadi. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama belum terjadi, tetap setia berdoa. Menanti suamimu yang balik, menanti keuanganmu dipulihkan, menanti promosi dan peninggian, tetap setia, tetap berdoa, tetap berlutut. Jaga hatimu, jangan sampai kamu fokus pada kenyataannya. Yang perlu kita lihat adalah janji Tuhan. Ketika kamu lihat janji Tuhan, iman itu timbul, ketekunan itu muncul, kesetiaan itu muncul. Ketika kamu melihat kenyataannya, ketika kamu mengharapkan hari pertama, tahun pertama, minggu pertama, bulan pertama, belum terjadi mujizat, kamu nyesel, kamu kecewa, ya kamu gak akan melihat mujizat. Elia berdoa sampai 7 kali loh. Hari kedua belum terjadi mujizat, setia saja. Belum terjadi breakthrough, setia saja. Jalan terus sampai Tuhan buat mujizat dalam hidupmu.
Yusuf menantikan sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidupnya menunggu 13 tahun. Daud menanti dia dipromosikan menjadi raja, bahkan dia dari muda sudah diurapi menjadi raja dari umur 16 tahun. Baru umur 30 tahun dipromosi menjadi raja. Dibutuhkan proses. Sebenarnya ketika kita sedang menanti dan belum terjadi, waktunya kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan malah sebaliknya. Tapi banyak orang malah sebaliknya. Yang dipikirin keruwetannya, kekacauannya, kebingungannya, kekhawatirannya. Kamu ngelihat kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, loh, kamu bisa drop loh. Yang kamu perlu ingat, janji Tuhan. Tuhan akan berkatiin kamu, Tuhan akan pulihkan kamu, Tuhan akan dapatin kamu menjadi orang yang berkenan. Tuhan akan bawa kamu hidup dalam kekudusan kesucian. Kau akan melihat setiap janji Tuhan digenapi melalui hidupmu. Harus yang kita lihat itu. Jangan lihat realita. Karena realita dengan janji Tuhan itu berbeda. Untuk realita sesuai dengan janji Tuhan dibutuhkan proses. Waktu proses itulah Tuhan urusin hati kita. Tuhan beresin hati kita. Jangan menyerah, tetap berlutut sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sudah ada pertolongan Tuhan, mujizat. Itu tandanya Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kita seringkali mengharapkan sesuatu yang besar terjadi. Pemulihan total terjadi. Hal yang ilahi terjadi. Semuanya beres. Ternyata cara Tuhan tidak langsung. Tuhan pulihkan kita step by step. Pak, saya belum melihat apa-apa loh dari semua persoalan yang saya hadapin. Pak, saya belum melihat terobosan apa-apa dari semua yang saya alami. Hari ini harusnya kamu bisa melihat semua perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana, itu sebenarnya Tuhan sudah buat mujizat awan sebesar telapak tangan. Kamu mengharapkan hujan badai, tapi ternyata kamu hanya masih bisa melihat awan. Bersyukur. Belum melihat kebaikan dari perbuatan suamimu yang bertobat, tapi kamu ngelihat hidupmu mulai diberkati, kamu boleh tenang, anak-anakmu hidup takut akan Tuhan, bisnis suamimu diberkati. Itu bukti Tuhan sanggup buat mujizat yang lebih besar. Kamu ingin melihat keuanganmu dipulihkan seperti dahulu, hutang-hutang selesai, nggak ada pinjaman bank, dikejar-kejar bank lagi, nggak ada kekurangan lagi, bisa menikmatin berkat berkelimpahan. Tapi kamu bisa melihat loh, bahwa apa yang dikerjakan tanganmu hari ini berhasil. Kamu dicukupin, tidak kekurangan satu apapun. Kamu melihat anak-anakmu diberkati, cucu-cucumu diberkati, mantumu diberkati. Kamu akan melihat Tuhan juga akan pulihkan hidupmu. Tuhan tunjukkan untuk menyatakan kuasanya dari hal kecil. Kamu lihat, perhatikan dari apa yang Tuhan perbuat dari hidupmu. Kalau dalam hal kecil aja Tuhan urusin, dari hal kecil aja Tuhan cukupin semua kebutuhanmu dan kekuranganmu, Tuhan sanggup buat sesuatu yang lebih besar. Dia akan bikin sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Jalan sama Tuhan, nikmatin apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Jalan setiap hari, belum melihat apa-apa, tetap setia, tetap tekun, tetap berdoa, menanti awan sebesar telapak tangan. Ketika engkau melihat awan sebesar telapak tangan, ujungnya kita akan lihat di ayat yang ke-45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik ke keretanya lalu pergi di Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yizreel. Powerful. Terjadi sesuatu yang ilahi. Mujizat terjadi. Sekarang kita akan lihat kenapa Tuhan jawab doanya si Elia. Padahal itu terjadi masa-masa yang kering. Itu terjadi masa-masa yang sulit.
Ternyata Elia sebelumnya sudah menabur benih. Karena Alkitab katakan kan, apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Kamu menabur apa dalam lidah bibirmu hari ini? Itulah suatu hari akan kamu tuai. Karena hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya. Kamu ingin memakan buah apa? Kamu memakan buah yang baik, tabur perkataan yang baik. Kamu tabur perbuatan yang baik, kamu akan menikmati sesuatu yang baik. Kalau selama ini isinya gerutu, ngomel, stres, bingung, kacau, panik, babak belur, delosor, nyalain orang lain, tidak punya pengharapan, kamu akan tuai sesuatu yang lebih ruwet nanti. Elia pernah melakukan sesuatu yang ilahi, yang dia kerjakan di masa sulit. 1 Raja-Raja pasal yang 18, kita mundur ke ayat yang ke-32. Ia mendirikan batu-batu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu, dan mendapat yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Perhatikan baik-baik. Pada masa sulit, pada masa kekeringan, air itu susah dan sangat mahal. Israel lagi mengalami kekeringan yang parah. Tetapi Elia menabur benih untuk korban persembahan. 4 buyung air. Itu luar biasa loh. Kita lanjutkan lagi. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dituang lagi 4 buyung air lagi. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka buat begitu. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa akulah hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Tuhan, lihat apa yang dikerjakan oleh Elia. Dalam masa sulit, masa kesusahan, dia tabur 4 buyung air. Dilakukan yang kedua, jadi 8 buyung air. Dilakukan yang ketiga, totalnya 12 buyung air. Di masa sukar, itu mahal sekali. Dan kita lihat, di ayat yang ke-37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Tuhan jawab apa yang didoakan Elia. Tuhan jawab dan terjadi. Air itu disambar oleh api yang turun dari Allah. Elia itu nabi api ini. Benar-benar seringkali dia berdoa dan api turun. Luar biasa. Dan ternyata di akhirnya Elia berdoa minta hujan turun. Hujan turun. Karena dia pernah tabur air persembahan. Jadi korban yang terbaik. Apapun yang kamu alami hari ini. Dalam masa sulit. Belajar nabur benih. Bapak Ibu, nabur benih itu tidak harus ke gereja. Bapak Ibu, ketika ada orang di sekitarmu yang kesusahan, kamu tabur kebaikan. Ada orang yang kelaparan, kamu tabur makanan. Ketika ada orang yang kedinginan, kamu tabur pakaian. Belajar menabur benih di tanah yang subur. Disitulah engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Saya tidak minta persembahanmu, tapi saya mau mengajarkan kebenaran prinsip kerajaan Allah, supaya engkau bisa mengerti kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Kalau engkau ingin melihat mujizat terjadi hidupmu, belajar nabur. Saya mau kasih kesaksian apa yang kita alami di masa-masa sulit. 2020, 2019 itu kami dalam kondisi keuangan kami goncang, kami baru bangkrut bikin usaha. Dan kena pandemi waktu itu.
Justru dalam waktu pandemi itu kita belum dipulihkan Tuhan ya, awal-awal pandemi. Di momen-momen itulah karena orang pada kesusahan, mereka nggak bisa bekerja, nggak dapat pendapatan, saya banyak tabur benih. Saya tabur makanan, saya kadang berkatin orang yang kekurangan. Bahkan kita bisa beri makan banyak orang. Kita belikan sembako banyak orang. Padahal kita dalam kondisi kekurangan. Kita dalam kondisi pas-pasan. Kita nggak kekurangan sih, cukup diberkati dalam waktu itu. Tapi just enough, hanya cukup berkat di padang gurun. Cukup hari ini untuk hari ini. Besok udah ada lagi. Saya percaya ketika Tuhan percayakan berkat kepada saya, dan saya lakukan bagian saya, dan Tuhan buat mujizat. Awal 2020 itu kita sedang alami COVID parah. Sepanjang 2020 kita banyak tabur. Tahun 2021 setelah kami mengalami bangkrut sejak tahun 2017, 2021 bulan-bulan Agustus itu mulai Tuhan buat mujizat. Total pemulihannya di bulan November 2021 Tuhan pulihkan kita. Tuhan kirim orang-orang secara ilahi, orang-orang yang hebat dikirim Tuhan. Tuhan kirim malaikat Tuhan secara ilahi lah. Menurut saya dalam rupa manusia ada orang-orang yang hebat, kita dikoneksikan dengan orang-orang yang hebat. Tuhan campur tangan. Bapak Ibu, ketika engkau mengharapkan Tuhan turun tangan dalam hidupmu, Tuhan selalu pakai orang lain. Itu dipakai seperti malaikat baiknya. Ada orang-orang yang dikoneksikan dalam hidupmu. Mungkin mentormu, gurumu, pendetamu, hamba Tuhan siapapun, atau orang lain yang dikoneksi. Karena Tuhan berkatin kita selalu melalui orang lain, dan Tuhan selalu pakai orang lain untuk buka jalan. Makanya kita harus jaga hati kita. Kita belajar melihat momentum, kita belajar melihat ketepatan ilahi, kita belajar melihat kesempatan. Kalau kita bisa melihat itu, kita bisa melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu bisa mengerti secara ilahi, dan Tuhan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa. Jangan sampai kita ini hidup sembarangan dan sembrono. Kita mesti belajar ngerti prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau ingin melihat terobosan itu terjadi seperti yang Elia alami, ingin berdoa hujan dijawab Tuhan, dan Tuhan kirim hujan, belajar tabur. Tabur sikap, tindakan, perbuatan, komitmen dengan Tuhan. Kalau bisa engkau diberkatin, tabur dalam keuangan. Dalam kondisi kami pas-pasan, kami bisa tabur keuangan. Berkatin banyak orang sampai hari ini. Anugerah Tuhan. Sekalipun gak banyak, tapi apa yang kita tabur itu sangat berharga buat kita. Bapak Ibu meski tahu bahwa persembahan yang mahal itu, persembahan yang terbaik, persembahan yang besar itu adalah persembahan yang paling berharga. Gak dinilai dari jumlahnya. Ada berkat yang itu satu-satunya kamu miliki. Seperti berkatnya janda miskin itu. Yang lain mungkin berapa banyak, berapa dinar dia berikan. Puluhan dinar mungkin. Tapi janda miskin hanya punya 2 peser uang. Dia persembahkan. Dan Tuhan lihat itu persembahan yang paling mahal. Karena itu satu-satunya yang dia miliki. Seperti janda di Sarfat itu. Hanya 2 tepung. Hanya segenggam tepung dan minyak yang sedikit. Itu persembahan yang paling mahal diberikan dan terjadi mujizat. Kadang persembahan gak dinilai dari jumlahnya. Persembahan itu dinilai dari berapa berharganya itu di dalam hatimu. Kalau persembahan itu kamu anggap berharga di hatimu karena ini satu-satunya. Ini satu hal yang aku miliki. Dan itu dipandang menjadi benih yang terbaik. Dan ketika engkau tabur benih itu di tanah yang subur, di mana ada urapan Allah, ada di mana kuasa Allah Tuhan bekerja, engkau akan menuai double porsi. Karena benih yang kita tabur pasti Tuhan akan lipat gandakan. Benih yang ditabur oleh Elia adalah 12 buyung air. Pertama 4 buyung, tambahin lagi 4 buyung, tambahin lagi 4 buyung. Dan itu menghasilkan, air itu menghasilkan sesuatu yang ilahi. Kita lihat, coba lihat, perhatikan di ayat yang ke-45, maka badai dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Dari 12 buyung Tuhan kembalikan, turun hujan lebat, double porsi, bahkan lebih, dilipat gandakan. Tuhan
Hari ini akan berkati kamu, Tuhan akan pulihkan kamu. Mulai hari ini tabur, dimulai dengan hatimu jadi korban dulu, persembahan yang terbaik. Bukankah ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita? Bukan hanya sekedar tubuhmu loh, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, roh, jiwa, dan tubuh jadi korban persembahan. Hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup mulai komitmen berjalan sama Tuhan. Pikiranmu diserahkan, perasaanmu, kemauan, kehendakmu diserahkan jadi korban yang berkenan. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat breakthrough yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Tunggu waktu Tuhan. Menunggu pemulihan. Menunggu apa yang kamu tabur. Menunggu sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mau berkatin kita itu seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi untuk merubah hati kita, Tuhan butuhkan waktu yang lama. Semakin kamu keras hati, pemulihanmu lama. Semakin kamu memberikan hatimu lebih lembut untuk diubahkan, semakin cepat terjadi pemulihan. Semakin kamu ngotot pakai kekuatanmu sendiri, kamu ngeyel pakai kekuatanmu sendiri, semakin lama. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Step by step, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam takut akan Tuhan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan itu terjadi. Amin. Saya berdoa firman yang kita pelajari ini benar-benar nempel dalam hati kita. Dan Roh Kudus bicara dalam hatimu apa yang harus kamu lakukan dan kerjakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia. Dan kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangannya. Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Tuhan buat mujizat. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kami doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Tetap fokus dengan hadirat Tuhan karena Tuhan mau buat sesuatu yang spesial hari ini. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu pulang merasakan sesuatu yang berbeda dan hidupmu diubahkan Tuhan. Nanti pelayananmu berubah. Amin. Saya melihat orang-orang yang haus dan lapar. Siapa yang merasakan urapan Tuhan sore hari ini? Waktu penyembahan dinyanyikan, thank you. Dan suatu hari kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Di hadirat-Mu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita agak sedikit lama ibadahnya, enggak apa-apa ya. Kita mau menikmati ini. Dalam kedahsyatan-Mu, kehadiran-Mu memenuhi kami. Setiap orang mengalami kepenuhan-Mu. Aku berdoa kuasa-Mu yang dahsyat itu sekarang mengalir. Nikmati kuasanya yang ajaib itu. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Oh Tuhan, Inamose. Nikmati Tuhan. Nikmati Dia. Dia
sedang menjamah orang-orang yang haus dan lapar. Ada orang-orang muda sedang dilawat Tuhan. Seperti api turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmati kuasa itu. Gelombangnya semakin kuat. Inamoso dialamore baba kanama siribe. Inamo dianamoso. Kami mencintaimu. Aku percaya dari tempat ini mengalir kuasa-Mu. Nikmati hadirat-Nya. Buka tangan-Mu dan mulai sembah Dia. Nikmati sesuatu yang spesial malam hari ini. Mari boko syukur nama mene mene. Rabaka shekine. satu-satunya yang mendapat pujian, pengagungan dalam ruangan ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami mengerti kebenaran-Mu dan semakin mencintai-Mu, supaya kami ngerti detak jantung-Mu berjalan seirama dan seritme dengan Kau, sampai garis akhir Kau dapatin kami semuanya menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku minta Roh Kudus tetap urapan-Mu tinggal dalam ruangan ini, dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk dalam hadirat. Hadirat Tuhan sangat indah. Kehadiran Tuhan is powerful and wonderful. Merasakan Tuhan, tangible dan touchable. Kehadiran Tuhan semakin real dan nyata. Tetap main.